Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3 SD Al Firdaus. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua diberi kesehatan sama Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan belajar bersama Teacher Yana tematik tema 1, subtema 4, pembelajaran 4, 5 dan 6. Sebelum kita mulai pembelajaran, kalian siapkan dulu alat tulis kalian ya. Pensil, buku, dan lain-lain. Sudah siap? Oke. Materi yang pertama, kita belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Kemarin pada video sebelumnya, kalian sudah belajar pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan dengan tunas. Hari ini, kita akan belajar perkembangan tumbuhan dengan umbi. Kalian tahu, ada umbi batang, umbi lapis, dan umbi akar. Kentang dan umbi jalar adalah contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi batang. Bawang dan bunga bagong berkembang biak dengan umbi lapis. Sedangkan wortel dan singkong berkembang biak dengan umbi akar. Silakan kalian perhatikan dan amati gambar berikut ini. Kalian cari perbedaan dan persamaannya. Kira-kira apa ya? Oke, selanjutnya menanam umbi batang tergolong mudah. Kita tinggal memotong batang, lalu kemudian kita tinggal menanamnya. Tunggu beberapa hari, maka kita akan dapat melihat daun tumbuh dari batang tersebut. Coba kalian amati pada gambar di samping. Lanjut ya. Selain untuk menanam, singkong juga digunakan untuk permainan dengan batang singkong. Yang pertama, langkah-langkah yang bisa kita lakukan yaitu siapkan garis batang sebagai garis awal lompatan. Yang kedua, siapkan batang untuk alat mengukur lompatan. Yang ketiga, mulailah mengambil ancang-ancang. Yang keempat, langkahnya yaitu berlarilah sampai garis batas lompatan. Yang kelima, melompatlah sejauh-jauhnya dari garis tersebut. Yang keenam, beri tanda batas hasil lompatanmu. Yang ketujuh, ukurlah jarak lompatanmu menggunakan batang singkong. Yang kedelapan, ukurlah temanmu dari yang paling jauh lompatannya. Selain perkembangbiakan dengan umbi, kita lihat berbagai jenis umbi-umbian anak-anak. Oke, kalian perhatikan coba gambar berikut ini. Umbi-umbian adalah makanan yang sangat digemari oleh sebagian besar penduduk Indonesia. Umbi-umbian dapat diolah menjadi berbagai makanan. Misalnya apa coba? Ya, betul sekali, getuk. Oke. Dalam membuat getuk, kalian perlu kerjasama yang baik antar teman kalian. Kalian bisa membagi tugas, misalnya ada yang bagian memotong, ada yang bagian mengupas, ada yang bagian mencuci, dan lain-lain. Karena apa? Kerjasama merupakan salah satu cara untuk meringankan pekerjaan kalian. Oke anak-anak, bagaimana belajar kita hari ini? Oke, kalian sudah paham perkembangan dengan umbi? Oke anak-anak, kita lanjut pembelajaran yang selanjutnya, yaitu pembelajaran yang kelima, yaitu perkembangbiakan dengan spora. Kalian tahu apakah itu spora? Kalau belum tahu, Teacher beritahu ya. Oke, spora adalah satu atau beberapa sel yang terbungkus oleh lapisan pelindung. Coba kalian amati gambar berikut ini. Berikut adalah contoh gambar spora. Kalian tahu spora itu ada di belakang daun. Oke. Kalian tahu bagaimana perkembangbiakan dengan spora? Teacher akan mencontohkan perkembangbiakan spora melalui tanaman jamur. Spora dapat dilihat menggunakan mikroskop. Perkembangbiakan spora pada jamur terjadi saat spora jatuh ke tanah yang lembab dan subur, lalu spora berubah menjadi alat perkembangbiakan dan menghisap makanan hingga akhirnya tumbuh menjadi tumbuhan jamur yang baru. Berikut ini adalah contoh-contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan spora. Yang pertama yaitu tumbuhan jamur. Yang kedua adalah tumbuhan paku. Yang ketiga yaitu lumut. Yang keempat paku air. Yang kelima tanaman kiambang. Yang keenam tumbuhan pakis dan masih banyak lainnya.
Bagaimana pembelajaran hari ini? Kalian sudah paham perkembangbiakan dengan spora? Oke, kita lanjut ya anak-anak, pembelajaran yang keenam. Oke, pembelajaran yang keenam, kita akan belajar mencangkok tanaman. Perkembangbiakan dapat melalui tunas dan umbi. Beberapa jenis tanaman dapat juga dilakukan dengan perkembangbiakan buatan. Kalian tahu apakah perkembangbiakan buatan itu? Perkembangbiakan buatan adalah perkembangbiakan tanaman dengan bantuan manusia. Di antaranya contohnya yaitu dengan cara mencangkok, dengan cara setek, dan menempel. Mencangkok tanaman merupakan cara yang paling mudah untuk mengembangbiakan tanaman. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Perhatikan di situ adalah gambar cara untuk mencangkok makanan. Kalian tahu apakah keuntungan dan kerugian atau kekurangan dalam mencangkok tanaman? Teacher akan memberitahu yang pertama, keuntungan mencangkok tanaman yaitu tanaman akan tumbuh lebih cepat dari tanaman seperti biasanya. Yang kedua, keuntungannya yaitu mutu tanaman akan lebih baik dari induknya. Setelah keuntungan, kita akan membahas kekurangan mencangkok tanaman. Yang pertama yaitu tanaman akan mudah roboh. Kalian tahu, biji yang asli jika ditanam akan lebih kokoh daripada tanaman yang dicangkok. Yang kedua, kekurangannya yaitu akar tanaman akan mudah rapuh. Berikut ini adalah cara-cara untuk mencangkok tanaman. Kalian bisa mencobanya di rumah kalian dengan memilih tanaman yang ada di pekarangan atau halaman rumah kalian. Cara yang pertama yaitu kalian siapkan alat dan bahan dahulu. Yang pertama ada pisau, kemudian ada sabut kelapa atau bisa menggunakan plastik. Yang ketiga, kalian siapkan tali, kemudian tanah yang sudah kalian campur dengan pupuk kandang. Berikut adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, kalian pilih cabang atau dahan yang ukuran sedang. Jangan pilih yang terlalu kecil ataupun batang yang terlalu besar. Kemudian yang kedua, kupas bersih dahan tersebut. Kalian bersihkan dari kulit dan lendirnya. Kemudian kira-kira ada 5 atau 9 cm. Yang ketiga, tutup dahan tersebut dengan tanah. Yang keempat, bungkus tanah dengan sabut kelapa atau plastik yang sudah kalian siapkan tadi. Kemudian langkah yang kelima, setelah kalian bungkus, kalian ikat dahan tersebut dengan tali. Kemudian yang keenam, jangan lupa kalian sirami setiap pagi dan sore hari. Setelah akar tumbuh banyak, kalian kira-kira bisa ditunggu 1 atau sampai 2 bulan. Kemudian kalian potong cabang tersebut dari induknya dan kemudian kalian tanam di tempat yang teduh. Oke anak-anak, hari ini kita sudah belajar perkembangan dengan umbi, cara mencangkok tanaman, dan lain-lain. Baik anak-anak, untuk memantapkan pengetahuan kalian, untuk memantapkan keterampilan kalian, kalian bisa mengerjakan tugas yang teacher berikan di samping ini. Kalian boleh meminta bantuan orang tua kalian, saudara atau kakak kalian untuk membantu pekerjaan kalian. Jangan lupa pekerjaan yang sudah dikerjakan silahkan diunggah ke Google Drive SDI Al-Firdaus. Oke anak-anak, sekian dulu pembelajaran bersama Teacher Yana hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa pesan teacher, kalian selalu jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan dengan cara memakai masker jika keluar, sering-sering mencuci tangan pakai sabun, dan jaga jarak. Yang terpenting, jangan keluar rumah jika tidak penting atau tidak ada keperluan. Oke, sekian dulu pembelajaran dari teacher, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga hari ini bermanfaat, tetap jaga kesehatan. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.